Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Sehat semua hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Baiklah anak-anak. Tahu enggak kita hari ini pelajaran apa? Masa enggak tahu? Hari ini kita pelajaran materi pengembangan IPA. Minggu lalu kita pelajaran tentang apa anak? Bapak tanya dulu ya, hari ini kita pertemuan ke berapa? Bintang yang belakang. Hari ini kita pertemuan yang kedua. Masih ingat tak yang kemarin materinya apa yang dijelaskan Bapak? Masa tak ingat, apa diam semua? Itulah nanti Bapak jelaskan. Anak-anak tangan di atas, dengarkan biar ngerti ya. Nanti minggu depan Bapak tanyakan lagi ya. Oke, nah sini kita langsung pada materinya ya. Baiklah anak-anak, kali ini kita belajar tentang hubungan antara gaya dan gerak. Nah, tapi anak-anak, Bapak lagi buka laptop sebentar. Oke. Tahu enggak apa itu hubungan antara gaya dan gerak anak-anak? Ada yang tahu? Siapa diam? Yang tahu angkat tangan, ayo, siapa? Sudah ada yang tahu, Bapak sini akan jelaskan ya. Hubungan antara gaya dan gerak sini adalah yang harus kita ketahui, hampir dalam setiap hari itu kita banyak menggunakan kegiatan yang berkaitan dengan gaya dan gerak. Dan juga yang harus kita tahu anak-anak, gaya itu adalah suatu tindakan atau dorongan yang dapat mempengaruhi kedudukan suatu benda. Itu yang maksud dengan gaya anak-anak. Ayo, yang di belakang. Apa kata Bapak tadi? Masih ingat? Masih ingat. Ya. Bapak lanjut ya. Dan juga ini dapat menimbulkan perubahan gerak. Contoh yang perubahan gerak itu apa? Benda diam menjadi gerak, benda gerak menjadi diam. Dan perubahan bentuk benda dan perubahan arah benda. Itu yang maksud tadi hubungan antara gaya dan gerak. Oke, selanjutnya dan gaya ini anak-anak dalam IPA diartikan sebagai dorongan atau tarikan. Bila kita menarik atau mendorong suatu benda, berarti kita memberikan gaya terhadap benda tersebut. Tetapi pengaruhnya dirasakan. Misalnya gerakan menarik delman, menarik tambang, menarik pintu, mendorong kereta dan menutup pintu, dan juga menendang bola. Contoh lainnya yaitu seorang tukang bakso sedang menunggu gerobak baksonya, berarti dia sedang melakukan apa? Gaya terhadap gerobak. Dan selanjutnya gaya ada yang kuat dan ada yang lemah. Makin besar gaya yang dilakukan, makin besar pula tenaga yang diperlukan. Benda yang dikenakan gaya dapat bergerak dan juga dapat berhenti bergerak, berubah arah atau berubah bentuk. Gaya membuat satu benda bergerak, bertambah cepat, melambat atau belok. Selain itu, gaya juga dapat menyebabkan suatu bergerak atau mengubah bentuk suatu benda. Jadi apa sebenarnya gaya itu? Itu jadi anak-anak ada yang tahu? Jadi apa sebenarnya gaya itu? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Masa diam semua? Ayo, yang berani siapa? Oh, tidak ada ya lah, baiklah. Kalau sini tidak ada, Bapak akan menjelaskannya. Kan dalam sehari-hari secara tidak sadar kita mendapati kegiatan yang hubungan dengan gaya.
Contohnya tadi kan dah Bapak jelaskan tambahkan membuka atau menutup pintu. Kita telah melakukan gaya juga. Dan menyuruh sesuatu itu juga berupa gaya. Jadi dapat disimpulkan gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan satu benda. Gaya dapat pula diartikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Besar kecilnya gaya yang bekerja pada suatu benda tidaklah sama. Hal ini harus kita tahu ya anak, bergantung pada besar gaya yang diberikan. Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca pegas atau dianometer. Sedangkan satuan gaya dinyatakan dalam satuan Newton yang ditulis dengan huruf N. Jadi kan, di sini ada tahu tak macam-macam gaya itu apa Nana? Macam-macam gaya itu ada gaya pegas, ada gaya pegas, gaya gesek, juga gaya dorong, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, gaya otot, gaya membuat bentuk benda, gaya tarik. Pokoknya banyaklah contoh gaya anak-anak. Bisa dipahami dari penjelasan Bapak tadi? Alhamdulillah bisa. Oke, kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu tentang gaya anak-anak. Pertama tadi gaya gesek. Gaya gesek ini bisa menimbulkan oleh gesekan atau dua permukaan benda. Misalnya ban mobil yang melaju di atas jalan beraspal. Mobil dapat berhenti ketika rem berhenti ditekan karena adanya gaya gesek antara permukaan ban mobil dengan jalan. Bila kedua benda saling bergesekan, maka antara keduanya akan muncul gaya gesek. Itu yang maksud dengan gaya gesek. Selanjutnya gaya pegas. Di sini gaya pegas maksudnya anak-anak. Gaya pegas yaitu gaya yang ditimbulkan oleh kelastisan suatu benda atau gaya yang dihasilkan oleh pegas ataupun kekuatan yang dihasilkan oleh karet yang diregangkan. Misalnya pegas dan busur panah. Ketika anak panah dilepaskan dari busurnya, karet mampu mendorong atau panah dan panah akan meleset atau terlontar ke depan dengan cepat dan jauh. Anak panah itu muncul karena adanya gaya pegas pada busur panah. Bisa dipahami setengah dari penjelasan Bapak? Bisa. Jelas nak soal Bapak? Kalau tidak jelas Bapak jelaskan lagi nih. Apa diam? Ayo. Bapak nanti ya, terakhir nanti Bapak ada tanya ya. Bila anak pandai ya. Oke. Biar Bapak ingat, soalnya biasa kita sekarang panas. Tadi gaya apa yang dijelaskan Bapak? Gaya pegas. Selanjutnya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu gaya yang ditemukan oleh tarikan bumi atau kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Itu yang dimaksud dengan gaya gravitasi. Selanjutnya gaya listrik. Bisa dibilang gaya listrik statis anak-anak ya. Gaya listrik statis itu kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitar, atau gaya yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik. Itu yang dimaksud dengan gaya listrik statis. Selanjutnya gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet. Misalnya dinamo sepeda. Magnet adalah sejenis logam yang pertama kali ditemukan di kota mana? Ayo, siapa yang tahu? Magnet yang pertama kali ditemukan di kota Nesia. Magnet memiliki kekuatan yang menarik jarum, paku, atau benda yang berbuat dari besi atau baja. Jadi magnet ini disebut
gaya magnet kerana merupakan gaya tak sentuh atau gaya tak kontak. Gaya ini dapat bekerja meski tidak bersentuhan. Dan tidak semua benda mengalami gaya magnet. Benda yang menerima gaya magnet dikatakan bersifat magnetis. Benda yang menolak gaya magnet dikatakan bersifat non-magnetis. Ada benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Ada benda yang ditarik lemah oleh magnet. Ada pula benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda digolongkan menjadi 3 jenis. Iaitu, ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, sini Bapak lagi menjelaskan ya. Masih mendengarkan anak-anak? Masih semangat? Oke, bagus, masih semangat. Masih semangat, Bapak lanjutkan ya. Di sini benda yang digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, ferromagnetik, yaitu benda yang memiliki sifat kemagnetan kuat. Selanjutnya paramagnetik, yaitu benda yang memiliki sifat kemagnetan lemah. Yang ketiga, diamagnetik, yaitu benda yang tidak memiliki sifat kemagnetan. Dalam kehidupan sehari-hari, magnet memberi banyak manfaat. Ada beberapa alat rumah tangga yang menggunakan magnet. Sebagai contoh adalah pintu kulkas atau lemari es yang bisa kita bilangkan, yaitu kompas, gunting jahit, dan tempat pensil bermagnet merupakan contoh lain pemanfaatan gaya magnet. Selanjutnya gaya otot. Tadi yang Bapak jelaskan sudah paham tentang magnet? Bagus, pintar. Selanjutnya gaya otot. Di sini gaya otot yaitu gaya yang dihasilkan oleh otot. Misalnya tangan mengumas benda dan tarikan dan dorongan yang kita lakukan saat membuka dan menutup pintu. Gaya ini juga sering dilakukan saat kita mengangkat beban atau sedang senam di sekolah. Apabila kita sering melakukan olahraga, maka otot kita akan bertambah besar dan kuat. Itu yang dimaksud dengan gaya otot. Bisa dipahami anak-anak? Bagus, pintar. Ini Bapak akan menjelaskan tentang permainan yang dapat menghasilkan bergerak adanya gaya. Di sini kan kebetulan banyak sih contoh permainan yang dapat menghasilkan bergerak adanya gaya kan. Di sini kebetulan Bapak ada bikin 2 media untuk kita praktikkan ya. Sini bisa dilihat yang ini apa, Nana? Ini adalah biliar box yang biasa dibilang kotak biliar. Dan ini juga dikit. Di sini kita langsung saja ke praktiknya. Bisa dilihat yang di belakang? Abang yang ganting, bisa dilihat? Bagus. Gunakan ya. Di sini Bapak menggunakan di sini Bapak menggunakan 6 kelereng. 6 kelereng. Di sini kita susunkan menjadi segitiga. Dan stiknya Bapak gunakan kayu. Oke lah. Sebelum Bapak mulai praktiknya, Bapak menjelaskan terlebih dahulu ya. Bisa dilihat kan, buah kelereng ini tidak bergerak jika kalau tidak ada gaya dari seseorang yang mendorongnya. Dari sinilah kita tahu kan, kalau tanpa didorong atau tanpa dari gerakan, kelereng ini tidak akan bergerak. Coba kita lihat ya.
Dia kalau ada gaya dari dorongan seseorang, pasti buah keliringnya ke mana-mana. Itu yang contoh dari media liabok. Selanjutnya Bapak mencoba juga jungkit. Juga jungkit ini Bapak bikin dari 2 buah bambu yang sudah dipotong sama Bapak, dan juga kardus yang dilapisi dengan kertas sampul. Kita pasang dulu ya. Apa jelas nak di belakang? Kalau nggak apa jelas, boleh maju. Susah. Dengarkan Bapak dulu ya, biar nanti bisa paham. Di sini Bapak menggunakan 2 buah paku yang berbentuk besar dan satu berbentuk kecil, dan ada juga 2 buah paku lagi yang berukurannya sama. Di sini bisa kita perhatikan ya anak-anak, di sini tanpa ada benda beban juga jungkit ini tidak akan bisa bergerak. Begitu juga tanpa ada gaya dari seseorang, juga jungkit ini tidak akan bisa bergerak. Contohnya gini. Dulu kita harus ketahui ya anak, juga jungkit adalah permainan termasuk pesawat sederhana. Dan juga jungkit ini memiliki 3 bagian, yaitu ada tahu adik-adik semua? Oh tidak tahu, baiklah. Yaitu titik beban, titik tumpu, kuasa, dan beban. Titik tumpu terletak di mana? Ayo, ada yang tahu? Titik tumpu terletak pada tengah-tengah, dan beban terletak di satu ujung, dan ujung yang lainnya disebut kuasa. Itu yang masuk tadi, 3 bagian: titik tumpu, kuasa, dan beban. Oke, langsung saja kita pastinya ya adik-adik. Coba kita lihat ya. Pertama kita masukkan 2 buah paku yang berukurannya sama berat. Di sini dia cuma bergerak sedikit, tapi dia tidak ada yang berarah satu berat satu tidak. Selanjutnya kita akan coba masukkan paku yang satu besar dan satu kecil. Kita masukkan paku yang besar sebelah kiri dan yang kecil sebelah kanan ya. Bisa dilihat kan, tanpa ada bantuan dari benda dia tidak akan bisa bergerak. Itu juga benda itu pun perlu gaya dari seseorang. Jelas yang Bapak jelaskan anak-anak? Kalau kurang jelas Bapak jelaskan lagi aja. Sampai hari ini saja. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Waktunya ada sisa tinggal 1 menit. Ada pertanyaan? Adik-adik semua, abang-abang, kakak-kakak, ada pertanyaan? Oh, kalau tidak, berarti kita sudah paham dong. Nanti minggu depan Bapak tanya ya. Baiklah, harus tahu semua. Kan sudah dijelaskan Bapak. Oke lah. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini adik-adik, terlebih dahulu kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Bapak tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.